Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ica Chanirmi dengan NIM A1C3220059 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler Android angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan filosofi dalam pembelajaran fisika di Mantinsan Cendekia Cendi, yaitu lebih tepatnya mengenai penerapan teori belajar konstruktivisme pada pembelajaran fisika di Mantinsan Cendekia Cendi, lebih tepatnya pada kelas 10. Konstruktivisme menekankan peran mahasiswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung, refleksi dan kolaborasi. Dalam pembelajaran fisika, pendekatan ini mendorong eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah sebagai cara utama untuk memahami konsep-konsep dalam fisika. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung konstruktivisme, yakni dengan fokus pada pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, dan juga pemikiran kritis serta kolaborasi siswa dalam kelas. Untuk hasil wawancara yang didapatkan di Mantinsan Cendekia sendiri diterapkan teori belajar yang bercampur, di mana ada penerapan teori belajar kognitif, behaviorisme serta konstruktivisme. Dan menurut Gunawan, guru fisika kelas 10 di Mantinsan Cendekia mengatakan bahwa teori belajar yang paling cocok digunakan yaitu teori konstruktivisme, karena dengan teori belajar ini siswa akan terlatih untuk berpikir kritis, dapat merangkai atau mengkonstruksi sebuah masalah sehingga dapat memecahkan masalah. Siswa juga akan lebih aktif dan juga kolaboratif. Menurut Pak Gunawan sendiri, bahwa untuk mengukur kesesuaian teori belajar yang digunakan dalam mengajar fisika yaitu dengan mengamati pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan sesuai teori belajar konstruktivisme. Menurut beliau juga, dia membandingkan dari mana hasil belajar siswa tersebut ketika menggunakan teori belajar kognitif ataupun teori belajar konstruktivisme. Kemudian beliau membandingkan sehingga mengikuti metode pengajaran yang lebih sesuai untuk pengajaran yang akan dilakukan untuk pertemuan selanjutnya. Dalam mengelola perbedaan siswa di dalam kelas, Pak Gunawan sendiri ketika mengajar, beliau mengidentifikasi setiap gaya belajar setiap siswa. Kemudian memilih metode belajar yang sesuai untuk gaya belajar dari siswa tersebut. Misalkan ketika ada siswa yang menyukai gaya belajar audiovisual, kemudian ada beberapa siswa yang menyukai media audiovisual, dan juga ada yang suka video ataupun cuma bisa. Beliau membuat pembangunan data kemudian juga bisa sehingga kedua gaya belajar tersebut siswa yang mengikuti metode belajar tersebut dapat memahami mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan teori belajar konstruktivisme di Mantinsan Cendekia sendiri digunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis diskusi, kemudian ada pembelajaran berbasis masalah, dan dengan metode belajar tersebut akan menggunakan teori konstruktivisme dengan memampukan siswa untuk aktif pada dalam belajar menulis, di Mantinsan Cendekia Cendi, Pak Gunawan mengukur keberhasilan implementasi teori pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan terhadap siswa, kemudian menanyakan kepada siswa langsung bagaimana peran guru dalam pembelajaran, apakah guru lebih dominan daripada siswa.
konstruktivisme sendiri tidak terjalankan, karena dalam teori konstruktivisme ini siswa diharapkan terlibat lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Esensi dari teori konstruktivisme adalah siswa harus menggunakan yang transformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik sendiri. Konstruktivisme juga dapat dianggap sebagai turut pembelajaran, karena dalam pembentukan pengetahuan adalah untuk siswa itu sendiri. Maka dalam belajar siswa harus lebih aktif berinteraksi, berpikir, dan mengembangkan ide dan gerakan diri dalam memfasilitasi agar siswa dapat belajar secara maksimal. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya teori-teori belajar, maka dapat membantu para guru dalam memahami proses belajar yang terjadi dalam diri peserta didik. Pemilihan teori belajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas disesuaikan dengan mata pelajaran terkait, mengingat setiap mata pelajaran memiliki karakteristik sistemik tersendiri. Teori belajar konstruktivisme pada pembelajaran fisika memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman siswa, keterampilan berpikir kritis, motivasi belajar, serta kepuasan belajar siswa. Guru dapat menerapkan pendekatan yang sesuai dengan metode pembelajaran yang lebih aktif dan mandiri dalam sains dan juga fisika yang kompleks. Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran fisika yaitu pengalaman pembelajaran yang lebih Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran fisika di kelas 10 di Matnya Sanjindeki.